Kejutan, Mads Hilger segera merapat ke Valencia. Justin Hubner kembali berkontribusi pada gol Wolves U21. Sadil Ramdhani tidak jadi dipanggil timnas Indonesia. Gara-gara Pep, Real Madrid dihukum oleh UEFA. Joshua Kimmich langsung dihubungi Arsenal segera merapat. Halo football lovers, Mimin mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Seperti biasa, kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya nggak ketinggalan berita terbaru dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting Eleven News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting Eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil Bundesliga Spieltag 24, Bayern Munchen makin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 61 poin setelah berhasil menumbangkan tuan rumah Stuttgart 1-3. Tertinggal lebih dulu oleh gol Angelo Stiller di menit 34, Doroten mampu membalikan keadaan lewat gol dari Michael Olise di menit 45, Leon Goretzka di menit 64, serta Kingsley Coman di menit 90. Berikutnya, ada hasil dari laga Piala FA putaran kelima, di mana Aston Villa berhasil mengalahkan tamunya Cardiff City dengan skor 2-0. Dua gol The Villains diborong oleh pemain baru mereka, Marco Asensio, masing-masing di menit 68 dan 80. Kemenangan ini membuat pasukan Unai Emery melaju ke babak perempat final. Masih kabar dari Inggris. The Guardian melaporkan bahwa pemain Manchester United Alejandro Garnacho telah diberi hukuman atas sikapnya yang marah-marah ketika meninggalkan lapangan saat jumpa Ipswich Town. Pemain asal Argentina itu lalu disuruh pelatihnya Ruben Amorim untuk mentraktir makan malam seluruh pemain United sebagai tanda permintaan maaf atas sikapnya tersebut. Beralih ke kabar dari tim sekota MU, Manchester City. Dilansir dari BBC, pemain City yang telah absen lama karena cedera yakni Rodri kini telah terlihat kembali berlatih di Etihad Campus pada Jumat 28 Februari. Namun, Rodri berlatih secara individual dan terpisah dengan rekan-rekannya. Sesi latihan tersebut dilaporkan berjalan dengan lancar dan kondisi fisik Rodri telah membaik. Berikutnya, ada kabar dari Liverpool yang dilaporkan oleh BBC telah menderita kerugian dalam laporan keuangannya. The Reds mengalami kerugian sebesar 57 juta pounds hingga 31 Mei 2024. Salah satu indikator kerugian disebabkan oleh absennya Liverpool di UCL musim lalu. Hal itu mengakibatkan pendapatan media mereka turun sebesar 38 juta pounds. Belum lagi pesangon yang dibayarkan ketika melepas Jurgen Klopp dan stafnya yang berkisar 9,6 juta pounds. Lalu dari London tersiar kabar dari Gol bahwa Arsenal menjadi klub pertama yang menghubungi Joshua Kimmich setelah Munchen gagal memperpanjang kontraknya. The Gunners telah memulai pembicaraan dengan sang pemain beserta agennya untuk penjajakan kontrak. Pihak The Gunners berniat mengangkut Kimmich untuk dijadikan sebagai gelandang, mengingat mereka akan segera melepas Thomas Partey dan Jorginho musim panas ini. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol. Ada Real Madrid yang baru saja dihukum oleh UEFA gara-gara nyanyian homofobik yang dilontarkan oleh fans El Real kepada Pep Guardiola di UCL. Hukuman UEFA tersebut berupa denda sebesar 30.000 euro serta penutupan sebagian tribun Santiago Bernabeu. Sekitar 500 kursi di Bernabeu harus dikosongkan dari fans di setiap laga kandang yang dijalani El Real di UCL. Masih kabar soal Real Madrid. Jelang laga melawan Real Betis, Marca melaporkan bahwa striker andalan El Real, Kylian Mbappe dipastikan akan kembali tampil. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Carlo Ancelotti setelah melihat perkembangannya pada sesi latihan. Pemain asal Prancis itu sebelumnya diragukan tampil setelah absen di laga melawan Real Sociedad Rabu lalu akibat operasi pencabutan gigi. Sergio Conceição siap mundur tanpa pesangon. Lanjut beralih ke kabar dari Italia. Talksport melaporkan bahwa pelatih AC Milan Sergio Conceição telah mengatakan bahwa dirinya siap mundur apabila Rossoneri terus mengalami hasil buruk. Pelatih asal Portugal itu bahkan berani cabut dari San Siro tanpa mengharapkan pesangon dari klub. Jika saya harus pergi, saya akan langsung ambil koper saya dan pergi tanpa meminta €1 pun pada mereka, kata Conceição.
Sarri pengganti Gasperini. Lalu dari Bergamo tersiar kabar bahwa Atalanta tengah menemukan calon pengganti yang tepat sebagai suksesor Gianpiero Gasperini. Menurut laporan Football Italia, Atalanta sedang mempersiapkan Maurizio Sarri sebagai pengganti Gasperini yang kemungkinan akan dilepas akhir musim ini. Sarri adalah kandidat kuat pilihan petinggi Ladea. Meski selain itu masih ada nama-nama calon lain seperti Raffaele Palladino, Roberto De Zerbi, Igor Tudor maupun Ralf Rangnick. Fenerbahce dan Mourinho melawan. Beralih ke kabar dari Turki, Sky Sport melaporkan bahwa pelatih Fenerbahce, Jose Mourinho, resmi menggugat Galatasaray soal tuduhan rasis. Sebelumnya, Mourinho dihukum dan didenda oleh Federasi Sepak Bola Turki akibat komentarnya yang dianggap rasis oleh Galatasaray. The Special One kini menggugat balik Galatasaray sebesar 42.000 pounds atas kerugian moral yang dideritanya. Menurut pengacara Fenerbahce, gugatan tersebut didasari atas serangan kepada hak-hak pribadi seorang Jose Mourinho. Kontribusi Hapner sia-sia. Berikutnya ada kabar dari pemain timnas Indonesia Justin Hapner. Hapner bermain penuh dan menjadi kapten saat Wolves U21 bertemu Southampton U21 di laga Premier League 2. Bek Idal tersebut berhasil berkontribusi pada gol satu-satunya Wolves. Sontekannya yang ditepis kiper mampu dimanfaatkan oleh Daniel Angel Engguru menjadi gol. Namun naas kontribusi Hapner itu sia-sia karena Wolves akhirnya menyerah 1-2 berkat gol di menit akhir. Hilgers menuju Valencia. Dari Justin Hapner beralih ke kabar dari Mads Hilgers. Berdasarkan laporan dari Football Transfer, Valencia disebut bersedia menebus Mads Hilgers musim depan dengan mahar sekitar 11 juta euro. Hilgers diangkut untuk menggantikan bek mereka Christian Mascherano yang tengah dibidik Juventus. Uang sekitar 30 juta euro yang diharapkan Losce dari penjualan Mascherano ingin diinvestasikan untuk membeli bek asal Indonesia tersebut. Alasan Losce tertarik dengan Hilgers adalah cara bermainnya yang dianggap mirip dengan Mascherano. Australia jual tiket tambahan. Lanjut ke kabar lainnya soal persiapan jelang laga Australia versus Indonesia. Federasi Sepak Bola Australia dilaporkan akan segera menjual tiket tambahan laga Australia versus Indonesia mulai Senin 3 Maret. Sebelumnya, tiket laga Australia versus Indonesia dinyatakan sudah habis terjual pada 11 Februari. Ini adalah kloter terakhir pembelian tiket yang disediakan bagi fans. Jika nantinya tiket tambahan ini habis terjual, maka panggung Stadion Sydney yang berkapasitas 42.000 itu dipastikan akan terisi penuh. Jadwal kick-off Indonesia versus Australia. Masih kabar jelang laga Australia versus Indonesia di Sydney Stadium 20 Maret mendatang. Timnas Australia lewat beberapa akun medsosnya telah resmi mengumumkan jadwal kick-off laga tersebut berlangsung yakni pukul 8.00 PM waktu Australia atau 16.10 WIB. Jam kick-off ini tentu bersahabat bagi penonton di tanah air, apalagi momennya di Indonesia tepat sembari menunggu waktu untuk berbuka puasa. Timnas Bahrain pakai mobil khusus di Jakarta. Berikutnya ada kabar dari calon lawan Indonesia lainnya yakni Bahrain. Ada desas-desus yang beredar bahwa rombongan Timnas Bahrain meminta dikawal dengan mobil rantis selama berada di Jakarta. Hal itu terkait pengamanan berlapis karena Bahrain tengah jadi sasaran amarah fans Indonesia. Namun menurut Ketum PSSI Erick Thohir, dirinya belum mengetahui permintaan Bahrain tersebut. Erick justru kembali menghimbau pada Bahrain agar tak usah lagi khawatir berada di Indonesia. Dilansir dari jurnalis Calcio Mercato, Daniele Longo, Manchester United dan Napoli kemungkinan akan melakukan kesepakatan pertukaran pemain di musim panas nanti. Kubu setan merah yang tak puas dengan performa Rasmus Højlund akan coba menukarnya dengan Victor Osimhen dari Napoli. Red Devils kabarnya sanggup menyediakan mahar 40 juta euro plus Højlund demi mendapatkan Osimhen. Di sisi lain, pihak Partenope sendiri dilaporkan juga tertarik kepada mantan striker Atalanta tersebut sebagai teman duet bagi Lukaku. Berikutnya ada kabar dari pemilik Chelsea, Todd Boehly, yang akhirnya menanggapi soal demo yang terjadi di Stamford Bridge beberapa hari yang lalu. Metro.uk melaporkan bahwa Boehly menganggap wajar ungkapan hati fans tersebut. Boehly tak masalah dengan demo tersebut. Ia justru marah besar terhadap media yang meliput demo. Boehly muak dengan media Inggris yang terlalu melebih-lebihkan berita aksi demo itu demi keuntungan mereka sendiri.
Sementara itu dari Manchester, ada kabar bahwa pemain muda asal Argentina, Claudio Echeverri, yang telah diperkenalkan ke publik Etihad. Pemain 19 tahun tersebut akan memakai nomor punggung 30 di The Citizen. Menurut laporan beIN Sport, Echeverri kini telah langsung bergabung ke skuad Pep Guardiola. Dirinya kemungkinan akan diberikan menit bermain untuk pertama kalinya di laga Piala FA melawan Plymouth. Lanjut beralih ke kabar dari Spanyol. Goal melaporkan bahwa gelandang Real Madrid, Dani Ceballos, diperkirakan akan absen cukup lama, yakni sekitar 2 bulan. Gelandang tersebut menderita cedera lutut serius semimembranosus saat melawan Real Sociedad. Hal itu diketahui setelah ia menjalani tes medis pada hari Kamis. Pasca didiagnosa akan absen cukup lama, Ceballos langsung memberikan pesan menyentuhnya bagi fans El Real di media sosial. Berikutnya ada kabar dari legenda Barcelona, Gerard Piqué, yang menurut laporan beIN Sport mempunyai hasrat untuk mencalonkan diri sebagai presiden Barcelona. Hasrat itu diungkapkan Piqué dalam percakapan barunya dengan Iker Casillas. Meski itu adalah perjuangan yang berat, akan tetapi jika ada panggilan dari publik Barca, dirinya mengaku dengan senang hati untuk berjuang mewujudkan hal itu. Dari Piqué, kita beralih ke kabar dari pelatih Juventus, Thiago Motta. Football Italia melaporkan bahwa pelatih Juventus tersebut tidak sedang dievaluasi meski baru saja tersingkir di semifinal Coppa Italia atas Empoli. Direktur olahraga Bianconeri, Christian Guintoli, mengatakan bahwa Thiago Motta masih aman sebagai pelatih Juventus hingga akhir musim. Guintoli dan petinggi Juventus lainnya masih sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Motta. Lanjut, ada kabar dari Get Football News France yang melaporkan bahwa bursa transfer Ligue 1 musim panas nanti akan dibuka lebih awal. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Premier League, pihak LFP juga akan membuka bursa transfer musim panas di tanggal 1 Juni. Alasannya karena Piala Dunia antar klub. Meski hanya PSG yang ikut serta di Piala Dunia antar klub, namun kebijakan ini bisa dilakukan oleh klub lainnya. Berikutnya ada laporan dari ESPN yang menyebut bahwa kepala global Red Bull, Jurgen Klopp, telah menjadi bahan sindiran publik Mainz dalam acara parade karnaval Rose Monday di Mainz. Di acara parade tersebut terdapat kendaraan hias yang berbentuk boneka Jurgen Klopp. Kendaraan hias tersebut penuh dengan satir karena di bagian sayapnya berbentuk uang. Beberapa pendukung Mainz mengkritik keputusan klub yang bergabung dengan Red Bull karena hanya didorong oleh faktor finansial. Sementara itu, kabar selanjutnya soal pemain Sabah FC Sadil Ramdhani. Dilansir dari Okezon, Sadil memberikan tanggapan soal isu pemanggilan dirinya ke Timnas Indonesia. Menurut Sadil, tidak ada atau tidak benar soal dirinya dihubungi untuk gabung Timnas Garuda. Hal itu ia ucapkan ketika diwawancarai oleh media Malaysia, Harimau Malaya, pada Jumat 28 Februari. Beralih ke kabar dari proses naturalisasi 3 pemain baru Timnas Indonesia, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupesi. Menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, berkas naturalisasinya sudah disetujui Kemenpora, tinggal menuju Kemenkum, Presiden, lalu DPR RI. Proses itu nantinya akan diakhiri dengan pengambilan sumpah sebelum tanggal 10 Maret. Menurut Arya, ketiganya kini masih dicarikan tempat untuk pengambilan sumpah di Eropa. Hal itu karena ketiganya bermain di 3 negara Eropa yang berbeda.